Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Saudara sekalian, dalam spirit Kitab Al-Hikam ketika membahas mengenai cahaya, ya, nur, ini begitu banyak dari beberapa hikmah, ya, itu yang oleh Ibnu Athaillah itu sebenarnya disampaikan untuk kepentingan perjalanan spiritual kita. Ya, ada yang misalnya bahwa nur itu begitu tertutup, misalnya di saat seseorang itu ada di dalam kegelapan material. Kegelapan material dimaksud di sini ketika orang matanya memandang unsur-unsur materi di dalam wujud kehidupan ini, sesuatu yang indrawi ini, tetapi mata hatinya tidak melek misalnya, itu berarti dia sedang kehilangan nur. Nah di sini akan kita sampaikan satu episode mengenai perjalanan seseorang ketika dengan nur ini tadi, fungsinya untuk apa kemudian. Nah, beliau menyebutkan ihtadar rahiluna ilahi bi anwarit tawajjuh. Orang-orang yang sedang menuju kepada Allah, ya, orang menuju kepada Allah itu tentu saja mengikuti satu aturan yang dipandu oleh Rasulullah SAW, karena kita ini menuju yang mutlak, sedangkan diri kita ini adalah relatif. Sesuatu yang relatif pasti tidak akan pernah dengan sendirinya sampai kepada yang mutlak tanpa melalui panduan-panduan, metodologi, cara, ajaran dari yang mutlak itu tadi. Nah, ajaran metodologi yang mutlak itu, supaya nyampe kepada yang mutlak, itu yang namanya agama. Maka agama itu nur. Nah, agama ini diturunkan oleh Allah yang maha mutlak itu kepada melalui Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW memang sebagai satu pusat dari seluruh channel di alam semesta ini, pusatnya Rasulullah SAW untuk memancarkan nur agar kita ini ketika menuju zat yang mutlak tadi itu sukses, berhasil. Karena begitu banyak orang dengan caranya sendiri mengimajinasikan tentang Tuhan, mengimajinasikan tentang nur, akhirnya malah gagal. Dia malah terperosok pada satu kegelapan yang dikira itu adalah nur, padahal kegelapan itu sendiri. Nah, bismillahirrahmanirrahim, maka diperlukan anwarut tawajjuh. Anwar tawajjuh itu adalah nur yang menghantar kita untuk menghadap, namanya tawajjuh. Nah, kita perlu nur karena kita rahilun, orang yang sedang jiwanya, hatinya, imannya, Islamnya sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemana-mana kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zahir, batin, rahasia batin. Nah ini, wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Bagi mereka hamba-hamba Allah yang sudah sampai di hadapan Allah, sudah liqa Allah, bertemu Allah, sudah ma'rifah billah, itu nurnya apa, fungsinya apa kemudian nur yang sudah ketemu,
sudah nyampe, maka dia meraih apa yang disebut nurul muwajahah. Nurul muwajahah ini adalah muwajah itu seperti saling berhadapan. Jadi saling berhadapan itu misalnya kalau Anda punya senter, ya senter atau lampu. Ya, kemudian lampu itu Anda hadapan pada sebuah cermin yang bersih. Maka cermin lampu itu akan memantulkan cahaya. Akan memantulkan cahaya. Nah, pantulan cahaya inilah yang disebut muwajahah. Nah, ini. Nurul muwajahah itu disebutkan fal awwaluna lil anwar. Yang pertama bagi kita yang sedang menempuh jalan menuju kepada Allah ini, maka butuh banget kepada nur. Butuh sekali kepada nur. Tanpa nur kita akan kesandung-sandung di dalam hidup ini. Wa haula'il anwari lahum. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang sudah sampai di hadapan Allah, justru nur itu melimpah luar biasa kepada wasilun namanya. Orang-orang yang sudah wusul. Orang-orang yang sudah nyambung. Artinya dia sudah sudah memposisikan diri sebagai cerminnya Allah yang begitu bersih. Sehingga nur itu memantul begitu saja. Luar biasa. Tapi ini orang tentu sudah tidak lagi butuh nur. Malah nur yang butuh dia. Itu butuh untuk sebagai sebuah pantulan cahayanya. Li'annahum lillahi la syai'in dunah. Karena bagi orang-orang wasilun itu hanya Allah saja. Hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, seluruh aktivitasku hanya untukmu Allah. Rasa dan kesadaran hanya untukmu Allah. Itu sebenarnya akibat wuslah, akibat kesinambungan kita dengan Allah. Nah itu. Maka di Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul katakan Muhammad, Allah saja. Allah saja. Tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Tinggalkan mereka. Mereka itu apa? Seluruh fenomena lahir batin, langit, bumi, dunia, akhirat, tinggalkan. Imajinasi kamu tentang itu semua tinggalkan. Allah saja. Ya. Tsumma dzarhum, biarkan mereka-mereka yang masih senang, biarkan saja. Mereka akan bisa tersesat nanti ketika mereka bermain-main, yal'abun, bermain-main di alam imajiner yang ilutif, yaitu seluruh ciptaan Allah ini. Baik ciptaan lahiriah maupun ciptaan batiniah. Kenapa ini diingatkan oleh beliau? Karena ini sebuah perjalanan nur ya, yang memandu kita. Kadang-kadang manusia itu bisa terjebak oleh keindahan nur, lalu dia berhenti, dia katakan di dalam batinnya, ini kelihatannya yang aku cari dalam perjalanan hidupku, perjalanan ubudiyahku selama ini, keindahan-keindahan ini. Nah ini, maka anwarut tawajjuh itu disebut sebagai anwarul Islam, ya, nurul Islam namanya. Nurul Islam itu ya dengan seluruh ajaran ini kita dipandu. Ya. Nurul Islam itu memandu kita. Nah, tetapi wujudnya nanti adalah taat kepatuhan kita, baik zahir maupun batin, atas perintah
dan menghindari larangan, itu namanya, itu adalah karena ada nur. Kenapa? Karena manusia yang sudah diberi piranti-piranti, perangkat-perangkat oleh Allah berupa indera kita, akal kita, pikiran kita, tetap saja tidak mampu menjangkau pusat dari kebenaran hakiki. Mungkin saja akal pikiran bisa mengatakan, oh iya, akhir segalanya itu adalah Allah. Tetapi bagaimana menuju kepada Allah? Bingung. Menuju kepada Allah hanya dengan akal pikiran, itu manusia bingung. Inilah diperlukannya nur dari Allah. Nah, itu yang disebut nurul Islam, cahaya Islam. Ada lagi yang disebut anwarul muwajahah. Anwarul muwajahah itu adalah nur yang menumbuhkan kesadaran bahwa dia di mana kapan saja hanya bersama Allah. Maka kalau ada nurul Islam, nurul iman, itu semua adalah kategorinya nurut tawajjuh. Tapi nurul muwajahah, cahaya yang melimpah langsung, itu adalah nurul ihsan. Nurul ihsan. Nah, ini bagi mereka yang sudah berada dalam nurul ihsan, maka dirinya nggak kepengen lepas dari Allah kapan dan di mana saja. Nah, ini di dalam kitab Al-Hikam itu banyak sekali ya hal-hal yang berhubungan dengan nur, karena nur ini misalnya dikatakan kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Contoh itu di dalam Al-Hikam itu. Bagaimana hati seseorang itu cemerlang oleh cahaya. Cemerlang oleh cahaya. Kalau seluruh alam semesta, lahir maupun batin, ini nempel di hatinya, menutup, maka nurnya tidak bakal cemerlang. Ya. Orang risau, gelisah oleh kehidupan duniawi ini misalnya. Hal-hal yang sifatnya yang dikejar melalui nafsu dia dan seterusnya. Justru dia terperangkap oleh sebuah tirai di dalam hatinya. Hatinya tertirai, lalu cermin yang bersih yang ada di dalam hatinya tertutup. Nah, itu tadi. Ada lagi misalnya man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh yang kemarin kita bahas. Siapa yang cemerlang awalnya, cemerlang akhirnya misalnya. Ini kan karena manusia itu ketika berjalan menuju kepada Allah itu tetap harus bersama nuruhu, cahaya Allah, bukan nuru athari. Ya, bukan melalui cahaya-cahaya, kekuatan-kekuatan, mungkin barangkali energi alam ini nggak bakal orang itu nyampe kepada Tuhan. Sehebat apapun, itu loh yang menguasai seluruh kekuatan semesta ini dalam dirinya, dia tidak bakal sampai kepada Tuhan. Nah, maka di situ diperlukan nurut tawajuh. Nah, di sini kemudian digambarkan mengenai syu'a, ya syu'a. Syu'a itu pancarannya. Mata hati kemudian memancar. Syu'aul basirah yushhiduka kurbahu minka. Nah, dicontohkan di dalam
kalimat Al-Hikam nanti juga akan kita bahas bahwa, tapi saya kutip sedikit, bahwa pancaran nur itu tadi pertama kali akan membangun satu kesadaran, membuka kesadaran betapa Allah Maha dekat kepada kita. Lebih dekat dibanding bayangan kita tentang dekat. Bayangan kita tentang dekat itu kan jarak, ruang, waktu. Padahal nur itu menyelubungi seluruh jarak, ruang, dan waktu. Sehingga kedekatan kita dengan Allah tidak bisa diukur dengan waktu, jangkauan, ukuran. Apapun yang kita membayangkan bahwa dekatnya Allah dengan kita dengan ukuran, pasti gagal dan salah. Itu pasti tersesat kita. Nah, jadi jangan membayangkan begitu. Nah, nur-nur itu, ya, nur-nur itu senantiasa tumbuh. Ini dari Allah, tumbuhnya tempat terbitnya itu melalui ada di dalam hati dan rahasia hati kita. Maka kesadaran ketersingkapan di dalam hati ini membuat kita sadar, oh ya, aku butuh dipandu oleh agama ini. Tanpa itu saya nggak akan sampai kepada Tuhanku yang selama ini aku sembah. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah itu sebenarnya kan memang tidak pernah terhijab. Al-haqqu laisa bimahjub. Allah itu tidak pernah terhijab sebenarnya. Nggak pernah tertutup. Ya. Wa innamal mahjubu anta anin nadhuri ilaih. Justru yang menghijab itu adalah ketakberdayaan kita sendiri untuk memandangnya. Nah itu loh, unsur ketakberdayaan kita untuk memandang Allah itu yang membuat terhijab. Nah itu. Jadi memang tidak ada hijab itu, tirai itu. Nah kita akan membincangkan mengenai nur ini. Nur ini memang ada satu kisah ya. Ada seorang sufi, seorang aulia lah ya. Dia sedang majzub. Majzub itu ya jadab ya. Dia lari ke sana kemari, lari ke sana kemari. Sambil kadang-kadang bersembunyi di balik pintu, di balik meja, di balik kamar tidur. Orang pada bingung itu. Ini kenapa itu? Begitu ditanya, "Hai, kamu sedang apa kok lari-lari?" "Aku sedang dikejar oleh cahaya, aku tidak mau," katanya begitu. Maksudnya begini. Ini adalah orang yang sebenarnya sudah wuslah. Yang tadi disebutkan al-anwar lahum. Justru cahaya mengejar mereka. Nah, tapi di dalam peristiwa itu menjadi sangat lucu ketika sang aulia ini benar-benar merasa sudah tersembunyi. Begitu dia menengok, kena kamu. Kata nur ini, kena kamu. Nah, ini hanya satu ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana sebenarnya nur itu terus-menerus melimpahi hambanya, dan kelak ada satu pandangan yang disebut isyraqiyah, pandangan limpahan emanasi cahaya dari Allah yang menemukan seseorang pada satu kebenaran sejati. Hal ini pun nanti juga akan berlaku bagi amaliyah-amaliyah kita. Misalnya apa? Misalnya ada orang sedang berzikir. Ya. Apakah berzikir itu karena nurnya Allah?
atau seseorang berzikir itu mencari nurnya Allah. Nah, seperti itu. Kalau orang yang sedang berzikir supaya diberi nurnya Allah, supaya hatinya cerah, supaya hatinya terbuka, nah, ini namanya ar-rahilun. Orang berzikir tetapi rahilun, orang yang sedang berjalan dia. Aku butuh nurmu Allah, karena itu aku berzikir supaya dapat nurmu. Ada lagi nurul muwajahah bagi orang yang berzikir. Nah, itu adalah dia berzikir akibat dari nurnya yang mendahului zikirnya. Maka sabaqat anwarul hukama aqwalahum disebutnya. Nurnya para sufi itu mendahului ucapannya. Tapi kalau ulama saja yang melalui proses-proses pemikiran, aksioma, penyimpulan, pembuktian, detail, sehingga lalu memutuskan ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk. Setelah merenung panjang, membaca kitab kesana kemari, ini namanya nurut tawajuh, bukan muwajahah. Itu artinya apa? Wacana, ilmu para ulama mendahului nurnya. Ilmu dulu, pengetahuan dulu, baru ketemu nur. Nah, ini. Tapi dua-duanya sebenarnya juga nurnya Allah. Dua-duanya nurnya Allah. Nah, jadi kita dari sini yang terpenting bahwa kita ini butuh hidayah. Hidayah itu isinya apa ya? Nur. Hidayah itu nur. Nur. Di dalam hidayah ada apa? Ada sebuah jalan yang benar, kan gitu ya. Baru ihdina as-sirat. Ihdina as-siratal mustaqim. Hidayahilah kami. Jalan yang lurus. Ini kalau tidak ada nur, jalan lurus tidak akan pernah tampak. Nah, jalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala pernah diinjak atau dilalui oleh para nabi, para rasul, para aulia, para siddiqin, syuhada, sholihin. Itu adalah jalan-jalan yang benar, jalan hidayah yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah. Nah, nur ini ada nuru athari, ada nuru ausofi, ya, ada nur yang muncul dari makhluk ciptaan Allah, alam semesta ini. Apa yang terjadi? Adalah maknawi di balik alam ciptaan ini. Anda memandang katakanlah bintang, maka akan memunculkan makna di balik bintang itu yang menumbuhkan sebuah kesadaran, ilmu pengetahuan tentang ketuhanan misalnya. Oh, itu namanya nuru athari. Orang merenung di balik alam semesta ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakkur. Itu namanya nurut tawajuh. Nurul muwajah malah berbeda. Karena ada limpahan nur Allah lah. Dia baru melihat adanya makhluk Allah. Ya Allah, Engkau ternyata punya makhluk, katanya, yang tak terhingga jumlahnya ini. Dan di balik ini semua ternyata Engkau semua. Maka nurul muwajahah, konsentrasinya adalah wajhullah. Wajhullah itu adalah ainul wujud, nyatanya wujud sejati itu adalah Allah itu sendiri.
Maka seseorang hanya Engkau saja Allah, Allah. Dia merasakan Allah hadir kapan, di mana saja, di balik apa saja. Karena apa saja yang diciptakan oleh Allah ini sekadar untuk menunjukkan Allah ada di balik itu semuanya. Bukan, ini kalau orang kehilangan nur nih ya, misalnya melihat gunung, melihat tanaman, waduh untungnya apa nih gua dengan tanaman ini nih. Seharian dia mikir keuntungan, kenikmatan, macam-macam. Seharian juga dia kehilangan Allah ketika itu. Nah ini, jadi kita harus terus-menerus menyertakan Allah di balik proses-proses pandangan mata kepala kita agar kita tidak terjebak sebenarnya. Terjebak kepada satu lorong yang disebut oleh Allah ghairil maghdub, bukan lorong yang engkau murkai Tuhan atau lorong yang menyesatkan waladhdallin. Ini. Jadi begitu ya saudara sekalian mengenai anwarut tawajuh dan anwarul muwajahah ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.